Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nofil Firmansyah, NIM 21053615240. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Elektro offering B. Dan di sini saya akan mempresentasikan dua laporan job saya yang telah saya kerjakan pada semester 2 untuk memenuhi proyek akhir praktikum mata kuliah praktikum dasar 2. Job pertama yang saya presentasikan yaitu laporan job sheet 5 saya yang berjudul dioda clipper dan clamper yang telah saya kerjakan pada bulan Maret 2022. Tujuan: 1. Mahasiswa dapat menguji karakteristik dioda clipper dan clamper. 2. Mahasiswa dapat menggambarkan kurva karakteristik P-I dioda. Dan ketiga, mahasiswa dapat menguji rangkaian clipper dan clamper. Dasar teori, rangkaian clipper atau pemotong berfungsi untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Contoh sederhana dari rangkaian clipper adalah penyearah setengah gelombang. Rangkaian ini memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan di atas atau di bawah level 0. Ada beberapa konfigurasi dari rangkaian clipper, yaitu rangkaian clipper positif, clipper negatif, clipper dengan bias tegangan positif, dan clipper dengan bias tegangan negatif. Tapi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang clipper dengan tegangan bias positif dan clipper dengan bias tegangan negatif. Karena yang saya praktekkan pada selama semester 2 kemarin adalah kedua rangkaian tersebut. Rangkaian clipper dengan bias positif, yaitu rangkaian clipper bias positif adalah rangkaian clipper yang memotong level DC positif pada level tertentu sesuai dengan tegangan bias positif yang diberikan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, ketika tegangan input sinusoida atau Vin setengah gelombang positif, maka dioda akan dibias forward, jika Vin sama dengan V bias plus 0,7 volt. Yang kedua yaitu rangkaian clipper dengan bias negatif. Rangkaian clipper bias negatif adalah rangkaian clipper yang memotong level DC negatif pada level tertentu sesuai dengan tegangan bias negatif yang diberikan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Ketika tegangan input sinusoida atau Vin setengah gelombang negatif, maka dioda akan dibias reverse. Jika Vin sama dengan minus V bias minus 0,7 volt. Dan yang ketiga ada rangkaian clamper. Rangkaian clamper adalah rangkaian pembentuk gelombang atau wave shaping yang berfungsi menggeser bentuk gelombang ke atas dan ke bawah. Untuk membuat rangkaian clamper minimal harus mempunyai sebuah kapasitor, dioda, dan resistor. Di samping itu bisa pula ditambahkan sebuah baterai. Harga R dan C, resistor dan kapasitor harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC cukup besar agar tidak terjadi pengosokan muatan yang cukup berarti saat dioda tidak menghantar. Dalam analisa ini, dianggap diodanya adalah ideal. Dan ini merupakan rangkaian clamper yang saya buat pada simulasi multisim. Alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu yang pertama adalah diode dengan seri 1N4001 berjumlah 4 buah, resistor 5 kilo ohm 2 buah, osiloskop berjumlah 2 buah, DC power supply berjumlah 1 buah, sinyal generator berjumlah 1 buah, potensiometer berjumlah 1 buah, dan kapasitor 33 mikrofarad berjumlah 1 buah. Prosedur percobaan. Clipper bias positif dan clipper bias negatif. 1. Clipper bias positif dan clipper bias negatif. Dengan menggunakan simulasi buat rangkaian clipper positif seperti pada gambar di bawah ini. Sebelum sinyal generator dinyalakan, setelah channel 1 dan 2 dari osiloskop pada skala 1 volt per div, DC coupling, dan time base atau time per div-nya 2 milisecond per div. Sebelum sinyal generator dinyalakan, nyalakan terlebih dahulu osiloskop setelah posisi garis sinyal channel 1 dan 2 pada level yang sama yaitu 0 volt
Nyalakan sinyal generator dan aturlah amplitude sinyal sebesar 6 volt peak to peak pada frekuensi 200 Hz. Dari display osiloskop, ambillah gambar tegangan input dan output. Dan mari kita coba untuk mencoba rangkaian clipper bias positif. Dan ini saya sudah mengeset osiloskop saya. Taper diff-nya 2 milisecond per diff, channel 1 volt per diff, channel 1 volt per diff, dan sinyal generator 4 volt, frekuensi 200 Hz. Dan mari kita lihat hasil sinyal dari rangkaian clipper bias positif. Dan yang kedua yaitu matikan sinyal generator dan osiloskop, kemudian balikan polaritas dari diode sehingga menjadi rangkaian clipper negatif seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini. Dan untuk mengubah kondisi tersebut kita hanya perlu membalikan diodenya saja. Dan mari kita lihat hasil dari rangkaian clipper bias negatif. Dan ini merupakan sinyal dari rangkaian clipper bias negatif. Selanjutnya adalah rangkaian clipper. Amati dengan menggunakan osiloskop sinyal output yang diperoleh dan gambarkan untuk sinyalnya. Kita ke rangkaian clamper, dan ini merupakan rangkaian clamper yang telah saya buat. Saya akan mulai dan melihat hasil sinyal pada osiloskopnya. Dan ini merupakan hasil sinyal rangkaian clamper dan ini terlihat jelas seperti ini. Lalu subsheet kedua yaitu pengukuran beda fase yang telah saya kerjakan pada Februari 2020. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengukur beda fase dari sebuah sinyal. Beda fase adalah perbedaan waktu dua buah gelombang yang punya frekuensi sama dalam berosilasi. Pengukuran beda fase ini biasanya dilakukan pada gelombang input dan output suatu rangkaian. Dua buah gelombang ini bisa mempunyai besar amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi berbeda fase. Dan ini merupakan dua contoh gelombang sinusoidal. Yang pertama yaitu gelombang A dengan frekuensi sama tetapi amplitudo berbeda dan fasanya sama. Dan B yaitu gelombang dengan frekuensi sama, amplitudo sama, dan fase berbeda. Dari gambar B, terlihat gelombang yang memiliki fase berbeda memiliki waktu berbeda pada saat naik turun. Perbedaan fase dua gelombang biasanya dinyatakan dalam derajat. Dalam satu cycle gelombang atau satu gelombang bernilai 360 derajat. Dengan osiloskop kita dapat mengukur perbedaan fase gelombang ini dalam satuan diff atau satu kotak. Atau dapat pula diukur dalam satuan waktu atau second. Untuk konversi beda fase dalam satuan derajat digunakan rumus beda fase derajat. Kita menyebutnya theta sama dengan 360 dikali beda fase dan periode. Pengukuran beda fase dalam bentuk lain bisa dihitung juga dengan metode Lissajous. Ketika elips miring ke kanan digunakan rumus theta sama dengan arcosine Y per X. Sedang bila elips miring ke kiri digunakan rumus theta sama dengan 180 derajat minus arcosine Y per X. Nilai A diukur antara sumbu X dengan titik di mana pola atau elips memotong sumbu Y, sedang nilai B merupakan tinggi elips diukur dari sumbu X. Untuk mendapatkan nilai ini, elips harus diset berada di tengah-tengah layar osiloskop. Ini merupakan olah dan bahan. 1 osiloskop, 2 fungsi generator, 3 multimeter, 4 resistor 330 ohm, 5 kapasitor 10 mikrofarad, 6 potensiometer 10.000 ohm, 10 kilo ohm, 7 aplikasi multisim, dan 8 laptop. Langkah kerja yaitu kita set
Langsung generatornya pada frekuensi 50 Hz, amplitude sebesar 5 volt, dan kita atur pada posisi Y per T. Rangkaian. Selesai. Atur tegangan pada VR1 dan VR2 sama dengan 1 volt. Ini VR1 1 volt, pengujinya sama, dan yang kedua itu 1 volt. Lalu mari kita lihat hasil sinyalnya. Ini ketika berada pada posisi hyper T, dan yang kedua yaitu kita atur pada posisi A per B. Dan ini merupakan posisi pada A per B. Dan hasil percobaannya yaitu saya dapatkan pada posisi hyper T saya dapatkan beda fase 31 derajat, 991,995 derajat, dan dengan metode Lisa Hughes saya dapatkan hasil 33,75 derajat. Percobaan 2, kita atur VR1 dan VR2 pada 2 volt. Oke. Percobaan kedua, tegangan VR1 dan VR2 pada 2 volt, dan kita lihat ini merupakan pada posisi AB dan ini merupakan pada posisi Y per T. Dan saya dapatkan hasil pada posisi Y per T saya dapatkan 27,819 derajat, dan pada metode saya dapatkan 30 derajat. Lalu yang ketiga kita set pada 3 volt. Ini kurang lebihnya semua. Ah, dan telah saya dapatkan 3 volt pada VR1 dan VR2, dan gelombang yang saya dapatkan yaitu seperti ini pada posisi per T dan pada posisi A per B. Dan saya dapatkan datanya yaitu pada posisi per T saya dapatkan buat beda fase 23,625 derajat, dan posisi A per B saya dapatkan beda fase 25,37 derajat. Dan mungkin segitu saja presentasi untuk melengkapi proyek akhir saya pada malam hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih.